Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Cikla Restu Syifawidiana, seorang corporate lawyer, akan memberikan pandangan hukum saya terkait permasalahan yang menimpa PT Baterai Indonesia Nasional atau PT BIN. Maka dari itu, izinkan saya untuk share PPT yang sudah saya siapkan untuk menjawab permasalahan dan isu-isu yang dihadapi oleh PT BIN. Oke, baik. Di sini ada beberapa slide yang sudah saya sediakan untuk menjawab permasalahannya khususnya mengenai pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah. Isu yang secara spesifik yang dialami oleh PT BIN ini, rencananya PT BIN akan menjadi perusahaan modal asing, sehingga ada rencana untuk melakukan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris dan juga mata uang USD. Kemudian direncanakan juga akan adanya pemindahan server penyimpanan data pembukuan ke Singapura. Nah, untuk menjawab permasalahan ini, ada beberapa ketentuan yang saya rekomendasikan. Yang pertama, PT BIN ini perlu mengetahui bagaimana syarat dan ketentuan mendirikan perusahaan modal asing atau PMA. Nah, penanaman modal asing ini salah satu ketentuannya adalah didirikan dengan PT atau perseroan terbatas dan juga memiliki kantor atau kedudukan di wilayah negara Republik Indonesia. Ada syarat-syarat ketentuan lainnya, salah satunya kegiatan penanaman modal ini dilakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya atau yang berpatungan dengan penanam modal asing dari dalam negeri. Apapun jenis PMA yang akan dilakukan oleh PT BIN nanti, saya rekomendasikan untuk terlebih dahulu memahami peraturan dan syarat serta ketentuannya di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Nah, setelah mengetahui itu, keputusan PT BIN pada akhirnya apakah akan menggunakan jenis penanaman modal yang seperti apa, kemudian tapi yang jelas mengenai pembukuan apakah bisa menggunakan bahasa asing dan mata uang asing, jawabannya adalah bisa. Jika kita lihat di pasal 28 ayat 4 Undang-Undang KUP disebutkan bahwa pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin dari Kementerian Keuangan. Dengan dilampirkannya pasal ini, berarti tidak ada pelarangan untuk menggunakan bahasa asing dan mata uang asing dalam melakukan pembukuan. Di dalam peraturan menteri juga disebutkan bahwa wajib pajak di dalam peraturan menteri keuangan khususnya disebutkan wajib pajak adalah wajib pajak yang dapat menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, yaitu bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat yang meliputi salah satunya ialah wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing, yaitu wajib pajak yang beroperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanaman modal asing. Nah, untuk alurnya terlebih dahulu melakukan pendaftaran. Wajib pajak ini perlu mendapatkan izin tertulis dan melampirkan izin tertulis dengan pertama-tamanya ialah mengajukan surat permohonan. Surat permohonan ini diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat tersebut dimulai, atau 3 bulan sejak pendirian bagi wajib pajak baru. Nah, wajib pajak nah selain itu juga permohonan dapat diajukan kepada secara lebih spesifiknya pengajuan permohonan itu bisa diajukan kepada Kepala Kanwil Dirjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat wajib pajak terdaftar atau unit lain yang ditetapkan oleh DJP secara elektronik melalui laman DJP atau saluran lain yang terintegrasi. Nah, permohonan ini permohonan untuk menyelenggarakan pembukuan ini ditandatangani secara digital dengan disertai kelengkapan persyaratan, mulai dari kelengkapan dokumen, memiliki SKF yang masih berlaku, mencantumkan kode verifikasi, dan lain-lain sebagainya sebagai salah satu kelengkapan secara prosedur. Kemudian akan ada keputusan atas permohonan izin tersebut. Nanti Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan akan memberikan keputusan atas permohonan izin. Keputusan ini diterbitkan paling lama 25 hari kerja sejak diterimanya permohonan. Tapi keputusan ini bisa disetujui, bisa menghasilkan
keputusan atau izin yang disetujui, bisa juga penolakan. Nah, jika ditolak, dapat melakukan perbaikan administrasi data perpajakan dan atau klarifikasi persyaratan sepanjang memang memenuhi ketentuan. Kemudian apabila dalam jangka waktu sebagaimana tersebut atau dalam jangka waktu yang telah ditentukan itu telah lewat, Direktur Jenderal Pajak ini belum memberikan keputusan, maka permohonan dianggap diterima. Kemudian setelah itu jika sudah diterima, jika diizinkan dan telah memperoleh izin, berlaku ketentuan konversi ke mata uang dolar Amerika Serikat. Nah, terhadap konversi tersebut, kursnya ini ditentukan dengan keputusan Menteri Keuangan. Selain itu, wajib pajak yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang USD, wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan beserta lampirannya dalam bahasa Indonesia, kecuali lampiran berupa laporan keuangan dan dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Nah, setelah mengetahui alur permohonannya tadi, permasalahan selanjutnya adalah mengenai rencana pemindahan server. Saya menyarankan untuk tidak melakukan pemindahan server ke Singapura. Karena apa? Jika kita melihat ketentuan pasal 28 ayat 4 Undang-Undang KUP disebutkan pembukuan dan pencatatan itu harus diselenggarakan di Indonesia. Nah, selain itu, jika kita melihat ketentuan lainnya, ada ketentuan pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja salah satunya tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, itu akan mendapatkan pidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Jadi kesimpulan dari saya bahwa pembukuan oleh PT BIN ini bisa dilakukan dengan menggunakan bahasa Inggris dan juga dengan mata uang USD, tapi untuk pemindahan servernya sebaiknya tetap ada di Indonesia. Itu saran dan pandangan hukum dari saya. Mungkin saya cukupkan. Terima kasih. Salam.